Jadi gini, kalau untuk jawaban dari pertanyaan dimulai dari mana sih, anak ayam atau indukan gitu kan? Kalau saya pribadi lebih menyarankan di anak ayam dulu, karena mau dimulai dari manapun istilahnya, ketika peternakan sebuah peternakan itu dikehendaki atau diinginkan untuk hulu hilir atau istilahnya ada fase anak ayam sampai siap jual, berarti otomatis akan bertemu dengan anak ayam. Jadi istilahnya peternak itu idealnya adalah belajar sekalian yang dimaksud ya coro gampangnya atau istilah gampangnya adalah sekaligus, dimana dimulai dari fase anak ayam dipelihara sampai usia 3 bulan, nanti setelah 3 bulan diseleksi jantan betina terbaik tolong ditahan, jangan dijual, jadikanlah calon indukan. Jadikan indukan, terus nanti tunggu sampai usia 6 bulan, nanti dia akan bertelur. Setelah itu telur ditunggu sampai usia kurang lebih usia ayam itu 10 bulan baru bisa ditetaskan. Nah itu kan mekanismenya seperti itu. Jadi nanti peternak itu paling nggak ketika dimulai dari fase anak ayam ini peternak bisa lebih mantep karena udah melewati fase yang paling ribet, yaitu fase anak ayam, terutama di 1 bulan pertama ya. Nah, itu seperti itu. Nah terus untuk populasi memulai awalnya berapa sih gitu kan idealnya? Kalau saya biasa atau sering menyampaikan ke banyak orang atau sama teman-teman pemula, di mana populasi awal itu maksimal 100 ekor untuk pemula ya. Jadi monggo mau berapa populasinya silahkan, pokoknya jangan lebih dari 100 ekor. Di mana populasi ini digunakan sama teman peternak untuk belajar memahami karakteristik ayamnya gimana gitu kan. Terus nanti marketnya seperti apa, kan semua butuh proses, nggak bisa istilahnya tiba-tiba instan sebuah peternakan itu berjalan, kan nggak bisa. Jadi pada dasarnya nanti peternak itu akan belajar secara istilahnya otodidak, tapi kalau saya pribadi pun tetap mendampingi teman-teman peternak, karena sebuah peternakan ketika dipelajari secara otodidak butuh waktu yang panjang. Berbeda kalau misalnya kita ada mentornya, ada partnernya, itu akan lebih enak. Ketika ada kesulitan otomatis ada yang ngasih bocoran lah atau istilahnya jawaban. Itu seperti itu, Mas. Ya, oke, gini, sebuah usaha istilahnya dimulai, dirintis, dan saya sering ngasih bocoran butuh waktu 3 tahun untuk merintis sebuah usaha, dimana tahun pertama itu ancur-ancuran, banyak kesalahan, banyak kegagalan, susah jual produk itu di tahun pertama. Jadi teman-teman peternak mau nggak mau, suka nggak suka, gimana caranya harus bisa bertahan dan terus belajar di tahun pertama. Di tahun kedua nanti sebagian peternak itu sudah mulai bosen dengan istilahnya kegiatan yang ada di kandang, atau sebagian peternak malah terkesannya kok nggak ada hasilnya ya, ngingu ayam misalnya, pelihara ayam kok kayaknya duit gajiku habis masuk ke sana semua misalnya. Nah itu biasanya di tahun kedua, dimana sebagian peternak ada yang mulai tidak tertib SOP, istilahnya biasanya nggak apa-apa kok gitu kan, ya udahlah nggak usah dilaksanakan SOP-nya dan yang lain-lainnya. Padahal SOP itu adalah sebuah penentu berhasil atau tidaknya sebuah peternakan. Di tahun ketiga, bagi orang yang bosenan, pasti bosennya luar biasa, 3 tahun loh mainan ayam gitu kan. Tapi di luar itu semua, di tahun ketiga paling nggak di lingkup desa kita sudah mulai dikenal. Mulai dikenal yang dimaksud adalah misal ada yang cari ayam kampung atau telur ayam kampung, pasti bilangnya tuh Dimas itu pasti ada ayam kampung dan yang lain-lainnya. Tapi di tahun ketiga pun ketika kita memang pintar bersosialisasi, kita udah mulai dikenal di tingkat kecamatan juga, berarti skupnya lebih luas lagi nih gitu kan. Nah terus balik lagi ke perkara jenuh, rasa jenuh, rasa bosan, rasa istilahnya wes marem banget, istilahnya kalau kata orang Purworejo marem banget usaha ayam kampung misalnya, pasti akan ada. Cuman kalau saya pribadi mengelola itu semua adalah pertama, balik lagi ke cita-cita awal, niatnya mau gimana gitu kan. Ketika cita-cita awalnya misalnya ingin membuat sebuah peternakan yang berhasil dan yang lain-lainnya, ketika kita ingat dengan cita-cita awal itu, kita biasanya langsung semangat lagi. Berikutnya,
ketika memang sudah jenuh atau capek, bukan berhenti untuk meninggalkan, tapi istilahnya ketika orang berlari, berhenti istirahat sejenak itu diperbolehkan. Jadi nggak usah lari terus-menerus. Tapi ingat, jangan berhenti, istirahat doang loh ini. Karena sebagian orang terlena terkadang. Bahasanya dia lari, ternyata berhenti. Nah ini yang jadi permasalahan. Ketika berhenti otomatis usahanya pun mandek. Nah ini jangan sampai dilaksanakan atau jangan sampai terjadi. Berikutnya lagi, ya istilahnya kita pun butuh refreshing. Refreshing yang dimaksud nggak melulu harus jalan-jalan kemana atau menghabiskan uang banyak. Yang penting adalah kita menepi sejenak. Misalnya ketika udah jenuh di kandang, ya sekali-sekali main ke kota gitu kan, nggak masalah toh. Yang penting kita setelah pulang dari istilahnya menepi ini tadi, kita lebih fresh, kita lebih siap menghadapi tantangan yang akan terjadi di kandang. Itu seperti itu, Mas. Jadi untuk pakan ini sebenarnya begini, biaya modal atau biaya produksi terbesar dari sebuah peternakan adalah di pakan. Jadi pakan ini benar-benar ketika nggak dikelola dengan baik dan benar akan mempengaruhi biaya produksi. Nah, kalau saya biasanya memberikan informasi atau memberikan edukasi ke peternak pemula adalah kendalikan di 1 bulan pertama. Di mana 1 bulan pertama itu adalah faktor penentu nanti ayam itu pertumbuhan di fase berikutnya seperti apa. Dan terus nanti di 1 bulan pertama ini penggunaan pakan adalah full pakan pabrikan. Jadi nggak bisa pakai pakan campuran. Istilahnya terlalu beresiko lah. Jadi karena penggunaan pakan pabrikan ini, kita kendalikan penggunaan pakannya dengan cara ditimbang. Di mana di minggu pertama itu 5 gram per ekor per hari, minggu kedua itu 10 gram per ekor per hari, minggu ketiga itu 15 gram per ekor per hari, dan minggu keempat 20 gram per ekor per hari. Nah, di mana ketika kita akumulasikan, ketika kita pelihara 100 ekor anak ayam, 1 bulan pertama, itu hanya menghabiskan atau membutuhkan 35 kilo pakan. Berarti kan nggak nyampe 1 karung pakan tuh, gitu kan. Tetapi ketika memang peternak pemula itu istilahnya masih ada rasa takut, rasa ragu, ya digenapkan saja 1 bulan pertama itu di 1 karung pakan untuk 100 ekor anak ayam, berarti 50 kilo. Nah itu langkah pengendalian di fase anak ayam. Dan yang jelas anak ayam ini harus pakai kandang penghangat ya. Nggak bisa istilahnya di kandang umbar biasa tanpa ada penghangat, itu nggak bisa. Tetap butuh penghangat. Nah berikutnya lagi untuk fase setelah 1 bulan. Setelah fase 1 bulan, kalau saya pribadi biasanya membuat dedak fermentasi untuk menyiasati 50% dari penggunaan pakan pabrikan. Nah dedak fermentasi itu isinya apa aja sih? Nanti di dalamnya ada dedak yang pasti. Terus berikutnya jagung giling, ada minyak goreng, ada probiotik khusus dari kami, terus ada nutrisi pakan khusus, terus ada kapur pertanian. Tadi ada minyak goreng, udah saya sebutkan belum, pokoknya minyak goreng dan yang lainnya. Ketika nanti diramu, dicampur, nah nanti dedak fermentasi ini hanya menyiasati 50% dari penggunaan pakan pabrikan. Jadi kalau saya pribadi senang ngomong gini, jadi teman-teman peternak pemula alangkah baiknya atau lebih bijaksana menerapkan sebuah peternakan yang main aman. Maksudnya main aman yang dimaksud tidak beresiko tinggi. Maksudnya nggak beresiko tinggi ya contohnya itu tadi, tidak menghilangkan pakan pabrikan tapi penggunaannya kita kurangi 50%, berarti separuh dari kebutuhan aslinya. Itu seperti itu kalau kita bahas untuk pakan pembesaran. Dan pakan ini bisa digunakan sampai ayam usia 5 bulan. Nah nanti setelah itu baru ayam ini kita berikan pakan khusus untuk ayam yang bertelur. Nah itu seperti itu Mas. Betul, kalau perkara lebih hemat atau enggaknya nanti tergantung dari kesehatan ayam, dari nanti pencernaan ayamnya seperti apa. Cuman
yang saya garis bawahi adalah ketika peternak itu mau pakai sistem pakan jor gitu kan, tolong kendalikan jumlah globalnya. Misal untuk ayam KUB menghasilkan bobot 1 kilo itu membutuhkan pakan real itu 2,5 kilo sampai 3 kilo pakan. Perkara itu pakan campuran maupun pabrikan, ya monggo saya kembalikan lagi ke teman peternak. Cuman yang pasti harus ada acuan baku. Misal kalau misalnya pakai sistem pakan jor full pur, misalnya full pakan pabrikan selama 3 bulan, kita harus tahu selama 3 bulan itu pakan ayam itu seharusnya berapa sih gitu kan. Misal ketemu, kita anggaplah bikin gampang 2,5 kilo per ekor misalnya. Berarti kalau kita pelihara 100 kan butuh 250 kilo. Perkara nanti aplikasinya di jor ya monggo silahkan, tapi paling enggak kita kendalikan nih budget per ekornya di 2,5 kilo. Ya, yang jelas kalau kita bahas penyakit ayam, mungkin durasinya nggak akan cukup karena memang banyak sekali penyakit ayam, baik itu yang disebabkan virus, bakteri maupun jamur. Jadi nanti ada banyak macam jenis penyakitnya. Cuman yang paling sederhana adalah penyakit yang biasa menyerang di ayam ketika SOP-nya bisa dibilang kurang tepat. Biasanya ayam itu terserang snot atau pilek. Nah, pilek ini adalah penyakit di mana nanti mengganggu sistem pernapasan ayam dan penularannya biasanya lewat lendir. Nah, makanya kalau saya pribadi untuk masalah penyakit pilek ini biasanya menyarankan ke teman peternak segera pisahkan dari koloni atau kawanan. Terus untuk tempat air minum diganti sesering mungkin gitu kan. Berikutnya lagi untuk pemberian obat itu nanti ada bahasanya yang sederhana dan ribet. Nah, kalau misalnya saya pribadi biasanya peternak kan senengnya yang sederhana gitu kan. Itu teman peternak bisa cari obat yang namanya trimisin. Itu bisa, mau itu trimisin kaplet, mau itu trimisin yang serbuk, bisa digunakan untuk pengobatan pilek. Nah, terus berikutnya lagi bisa pakai terapi, itu bisa gitu kan. Biasanya terapi itu serbuk dan dicampur ke air minum. Terus ada lagi doksi, obat doksi itu pun bisa juga untuk snot itu tadi. Jadi sebenarnya banyak obat, kalau misalnya yang sederhana dan gampang itu kan obat kimia, itu seperti itu. Itu pun sebenarnya bisa kita siasati, bisa kita tangani dengan cara gimana gitu kan. Untuk Aradan ini sebenarnya caranya sederhana, dimana pertama nggak sembarang orang boleh masuk kandang. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk kandang. Berikutnya, kandang itu harus bersih, disemprot desinfektan seminggu 1-2 kali. Berikutnya lagi melaksanakan proses vaksin. Jadi vaksin tetap dilaksanakan tepat waktu dan tepat takar. Berikutnya lagi melaksanakan karantina ketika ada ayam baru yang datang ke peternakan kita, dikarantina dulu 1 minggu, jangan langsung dijadikan satu sama ayam yang sudah ada di dalam kandang. Jadi istilahnya paling nggak langkah antisipasi kita, jikalau ayam tersebut memang sakit, dia akan mati duluan atau istilahnya kelihatan gejalanya ketika belum bareng sama ayam yang sudah ada di dalam. Sedikit pesan buat teman pemula adalah, pertama, karena ayam KUB ini sebuah istilahnya peternakan atau seekor ayam yang bisa dikelola menjadi beberapa sektor, baik itu pembesaran, pembibitan maupun penetasan, bahkan untuk hasil panenannya pun bisa diolah. Kuncinya adalah tentukan titiknya dari awal. Jangan istilahnya pelihara dulu aja, yang penting pelihara, jangan. Tentukan titiknya dari awal. Misalnya mau sektor pembesaran, ya udah tentukan titiknya dari awal. Ketika sudah ketemu titiknya, teruslah belajar, dan yang penting adalah konsisten. Mau itu untung, mau itu rugi, mau itu terjadi kematian, semua itu harus jadi bahan untuk evaluasi. Dan yang jelas, jangan bosan-bosan untuk belajar. Ketika memang ada sarana untuk berkonsultasi atau berkomunikasi, silahkan sesegera mungkin untuk menyampaikan istilahnya hal yang terjadi. Jadi
istilahnya lebih enak lah sharing dengan pelaku atau yang sudah menggeluti usaha tersebut, baik itu di sekitar maupun di luar juga tidak masalah, yang penting berkabar. Nah, terus untuk produk yang saat ini ada di lokasi kami, yang jelas adalah pertama anak ayam KUB, ayam kampung unggul Balitbangtan. Dan untuk ayam KUB yang kami kembangkan saat ini adalah ayam KUB 2. Berikutnya lagi adalah telur tetas, dimana teman-teman yang punya mesin tetas kadang-kadang istilahnya daripada nganggur gitu kan, kita ada juga telur tetasnya. Berikutnya lagi calon indukan. Nah, calon indukan ini pun kita menyediakan juga. Nah, itu dengan model paketan 1 jantan 5 betina, itu biasanya seperti itu. Selanjutnya lagi kita punya probiotik. Nah, probiotiknya ini khusus untuk ayam KUB dan salah satu tugasnya atau fungsinya adalah mengurangi aroma kandang. Namanya adalah Probio GS Liquid. Dan itu cuma ada di tempat kami. Ya mungkin nanti bisa dicantumkan keranjang kuning di bawah gitu kan. Nah, terus ada juga GS Nutrifit, dimana ini adalah bisa dibilang premix atau nanti bahasanya aditif pakan untuk campuran pakan supaya pertumbuhannya sesuai dengan harapan. Nah, kalau itu kan teknis istilahnya di peternakannya. Untuk hasil panen kami punya ayam karkas dan ayam ungkep yang kami branding dengan ayam deso, dimana ayam karkas kami beri merek adalah ayam tanpa busana. Jadi memang ayamnya kan sudah dicabut dulu ya, jadi udah nggak pakai baju gitu kan, udah bersih dan siap dimasak sama ibu-ibu atau teman-teman yang kepingin masak ayam kampung tapi nggak mau ribet. Berikutnya lagi ada produk ayam ungkep yang kami branding dengan ayam lulur kuning, karena ayam ini sudah dibumbu kuning, sudah diungkep. Jadi teman-teman atau ibu-ibu rumah tangga yang nggak mau ribet masak ayam kampung, itu tinggal goreng atau bakar sesuai selera gitu kan. Jadi lebih memudahkan untuk menikmati ayam kampung. Mungkin seperti itu, Mas. Untuk teman-teman yang mau belajar, mau sharing-sharing atau mau lihat aktivitas kami, itu bisa subscribe di Angon TV. Nanti mungkin bisa dibantu di bawah. Itu seperti itu. Kalau Instagram, ada Instagram? Untuk Instagram ya. Untuk Instagram itu ada namanya ternak _ ayam KUB. Nah, itu semua kecil semua ya. Nah, itu nanti silahkan diikuti gitu kan. Itu seperti itu. Dan nomor WA silahkan teman-teman bisa hubungi di 0852 16 94 5705 dengan nama Muhammad Faisal Abdau. Faisal ya pakai O, jangan pakai A. Itu seperti itu. Oke, Mas, cukup. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini juga bukan cuma untuk di dunia amalnya, ini ilmunya, tapi bisa sampai ke akhirat. Amin. Amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.